اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin kang kawula hormati para alim ulama, para sesepuh penyesepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususipun ingkang hadirateng punika majelis, monggo sepindah kita ngaturaken rasa puji syukur kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang sampun paring dhateng kita sedaya rahmat kenikmatan kesehatan sehingga ing dalu punika kita saged kelempak teng punika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Lan mugi-mugi kerawan kita sedaya teng punika majelis saestu saged mbeta manfaat barokah dhateng kita sedaya. Shalawat serta salam boten kesupen kita aturaken dhateng junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan kita sedaya, nabi kang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten dinten kiamat. Semawan saat kita mulai, kita tawasul riyin. Ila haratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jamil anbiya'il mursalin wal awliya wa syuhada wa sulin wa tabi'in tabi'ina alahum bi ihsanil mu'minin wa jamil malaikatil muqarrabin wa nafa'ana Allah min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila kharatil a'immatil arba'atil mujtahidin muqallidin musan ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa la jamil al-Islam wa la jamil ulama wa ila jamil ulama ila almin adam kan masyariq al-adil ma qarabi abari wa bari wa jibri yati khusun ila jamil masyariq wa ya Abdul Qadir wa usulihim wa furu'ihim wa man intasabu ilaihim wa nafa'ana Allah min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati abaina wa abaya baina wa ummatina wa ummati ummatina wa jalina wa akhiratina wa amatina wa masyayikhina wa talamidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati min sayyidina Muhammad. Ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken surat Al-Baqarah ayat 214.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum ana ta padha nyono padha nyangka sapa sira kabeh antadkhulu ing yen ta padha melbu sapa sira kabeh al jannata ing swarga walamma ya'tikum halih ora tumeka ing sira kabeh apa masalul ladzina sepadane wong akeh khalau kang wis padha ndingini sapa alladzina min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Masathum ngenani ing alladzina apa alba'sa'u bahaya wadharra ulan kemelaratan wa zulzilu lan gonjang ganjinge alladzina hatta yakula sehingga ngucap sapa ar-rasulu utusan walladzina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ma'ahu ing dalem sartane rasul pengucape mata iku kapan nasrullahi utawi pitulunge Gusti Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum ana ta padha nyono sapa sira kabeh. Apakah kamu semua itu menyangka bahwasanya antadkhulul jannah, bahwasanya kamu itu akan masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kamu belum pernah merasakan apa yang sudah dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, dan kamu belum merasakan apapun yang sudah dirasakan oleh orang sebelum kamu. Yang dimana orang-orang sebelum kamu, orang-orang terdahulu, itu mereka mendapatkan al-ba'sa, syiddatul fakri. Jadi kita awali niki ada asbabun nuzul dari turunnya ayat ini. Bahwasanya ketika itu posisinya niku pas lagi perang Khandaq atau perang Parit, perang Ahzab. Yang dimana orang Islam itu telah dikepung oleh musuh-musuhnya, sehingga orang muslim niku tidak bisa kemana-mana. Sedangkan posisinya orang muslim niku kalah jumlah. Mboten klentu, orang muslim niku sekitar 3.000. 3.000 orang, sedangkan musuhnya itu wonten sekitar 10.000 sampai 15.000. Nah, jadi perbandingan yang sangat banyak. Nah, wong 3.000 wong pasukan muslimin niku nggih dereng kekurangan wong sing munafik-munafik. Wong munafik niku budal perang tapi gak gelem melu perang. Malah ngobong-ngobong itu kongguri. Lah kenapa waktu itu disebut sebagai perang Khandaq, perang Parit, atau bisa juga perang Al-Ahzab? Nah, karena posisi kaum muslimin waktu itu berada sebelum peperangan, kaum muslimin membuat parit dahulu, gawe kalenan, sehingga itu bisa menjadi jarak antara orang muslim dengan orang kafir. Dengan perbandingan yang segitu banyaknya,
dan posisi yang sudah dikepung otomatis tidak bisa kemana-mana, maka akhirnya turunlah ayat ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Jadi memang posisi ini memang sudah ngepasi lah antara kondisi kaum muslimin pas waktu niku. Jadi mereka sudah dikepung musuh. Misalkan al-ba'sa, syiddatul fakri, misalkan persediaan makanan yang dibawa untuk berperang ya memang sudah menipis. Wadurro al-marot. Nah, memang jenenge kondisi niku kaum muslimin dikepung oleh orang kafir niku selama kurang lebih selama 1 bulan. Kurang lebih selama 1 bulan, yo jadi gak mungkin jenenge wong dikepung gak iso neng dindi, yo pastilah ada capek, ada yang sakit dan yang lain sebagainya. Wazulzilu as ijubi anwa'il bala, dan digonjang-ganjingkan. Maksudnya yo banyak segala macam cobaan. Karena posisinya waktu itu cuacanya yo sangat panas dan kalau malam itu sangat dingin dan yang lain sebagainya, angin juga sangat kencang. Maka sudah cukup lengkaplah penderitaan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, ayat ini diturunkan untuk salah satunya adalah untuk menyabarkan mereka. Agar mereka itu tetap berpegang teguh pada keimanan mereka, tetap semangat dalam berjihad. Karena dalam berjihad pasti banyak cobaannya. Maka seperti halnya ketika mendapatkan cobaan yang seperti itu, mungkin kondisinya fakir, bahan makanan habis, pasukan banyak yang sakit, terus cuaca yang sangat ekstrim. Hatta yakular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bahkan rasul sendiri, rasulnya sendiri, yo nabi utawa rasul niku, dan orang-orang umatnya, orang-orang yang beriman, itu mereka mengucapkan mata nasrullah, sampai mengucapkan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Nah, jadi yang terkena imbasnya sampai teng ati niku gak karuan rasane, mboten cuma kaum muslimin saja, bukan cuma umatnya saja, bukan cuma orang biasa saja. Bahkan Rasulnya sendiri itu juga ikut bingung bagaimana ini nanti ke depannya. Lah maka dijawablah oleh Gusti Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ala iling-iling, inna nasrallahi, teman setuhune pitulunge Gusti Allah iku qaribun parek. Lah, kalau memang nanti umat itu sudah merasakan cobaan al-ba'sa, kekurangan harta, kehabisan makanan, wadurrok dan sudah sakit-sakitan, wazulzilu dan berbagai macam cobaan lain, maka ingatlah inna nasrallahi qarib. Maka sebentar lagi pasti pertolongan Allah itu akan datang. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya kalau kita ulang dari awal, am hasibtum, apakah kamu semua sudah, apakah kamu menyangka bahwa kamu semua itu akan masuk surga, padahal kamu belum merasakan apa yang sudah dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Nah, sedangkan prakteknya selama niki awak dewi, insya Allah awak dewi kabeh mlebu surga. Nah, tapi lek dimisalkan, misalkan niki makna sindiran, am hasibtum antat khulul jannah. Lek misalkan awak dewi wis yakin awak dewi bakal mlebu surga.
awak dhewe urip di zaman sekarang ya hitungannya ya akeh penake. Terus misalkan dipraktekkan dengan ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu semua menyangka bahwasanya kamu akan masuk surga? Apakah benar kita akan benar-benar masuk surga seperti apa yang kita harapkan? Sedangkan kehidupan kita banyak enaknya daripada susahnya. Jadi sekaligus di sini sebagai sindiran untuk kita semua, bahwasanya kita itu jangan sampai melupakan keimanan kita kalau kita niku berada di posisi yang sudah enak, berada di zona nyaman. Biasanya lah wong neng wis neng zona nyaman, wis terlalu nyaman, niku yo rodok lali sekabehane. Nah, misalkan pokoknya aku kewajiban sholat 5 waktu, sing wajib-wajib tok, rukun Islam wis tak pepeki kabeh, wis tak lakoni kabeh. Wis berarti syarat-syaratnya wis tak lakoni kabeh. Berarti wis oleh mlebu surga iki. Tenang. Mantu niku ibadah ya seperti biasa. Terus dia menyangka bahwasanya dia itu pasti akan masuk surga. Nah, tentunya orang yang beriman kalau di sini bisa kita katakan bahwasanya wong niku lek misalkan imane wis tambah, biasane cobaane yo tambah. Nah, makanya di sini kita dicoba, diuji oleh Gusti Allah. Dengan seiring bertambahnya iman kita, mulai bertambah sedikit-sedikit, maka pasti cobaan itu juga akan datang kepada kita. Memang Gusti Allah sebenarnya tidak butuh masalah keimanan kita. Tapi Gusti Allah juga kula maos pripun nggih bahasane Gusti Allah niku pengen ngerti. Gusti Allah niku pengen ngerti. Endi wonge sing ketika diberikan cobaan imannya itu tetap dipegang teguh. Dia tidak kehilangan imannya sama sekali. Semakin orang niku beriman, cobaannya akan semakin besar. Niku pancen gandengane. Nah, maka kalau kita membaca ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kita belum pernah merasakan apa yang sudah dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Terus bagaimana dengan kondisi kita yang sekarang ini yang hidup serba enak, yang hidup serba kepenak, semua tercukupi, ibadah nyaman, aman, dan seterusnya. Lalu apakah kita benar-benar akan masuk surga seperti yang kita sangka, seperti yang kita harapkan? Nah, niku nggih. Tanda tanya. Tanda tanya. Intinya juga, intinya kita niku harus siap dengan segala macam cobaan yang akan diberikan oleh Gusti Allah kepada kita. Seiring bertambahnya iman kita. Harus siap. Mergo ayatnya nggih ngeten niki. Berarti kalau kita balik, berarti kita niku bisa masuk surga. Kita memenuhi syarat untuk masuk surga kalau kita sudah mendapatkan cobaan berupa syiddatul fakri, al-marad, dan anwa'ul bala. Baru kita memenuhi syarat untuk masuk surganya Gusti Allah. Berarti kados ngeten niki nggih, tanda tanya juga. Kadang awak dhewe sing uripe penak niki apakah bahaya? Apakah awak dhewe niki akhirnya terus mboten masuk surga karena kita tidak masuk kriteria dalam ayat ini?
awak dhewe uripe penak, cobaan yo sing biasa-biasa ae, sing kadang dipikirnya sak jam yo langsung selesai. Nah, niku harus kita koreksi sendiri. Yang penting kita harus siap dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Gusti Allah, dan pasti cobaan itu akan berupa al-ba'sa, syiddatul fakri, dan al-dharra, yaitu uh, diberikan sakit dan macam-macam cobaan yang lain. Niku kita harus siap seperti itu. Niki nggih imbase hatta yakula Rasul, bahkan sampai Rasul pun niku sampai bertanya. Jadi jenenge Rasul niku nggih juga manusia biasa, nggih maklum lah. Meskipun Rasul niku nggih maksum, kekasih Gusti Allah, utusannya Gusti Allah, nabi Gusti Allah, nyatanya beliau para nabi dan Rasul tetap bimbang dengan cobaan yang menimpa mereka. Ya, tapi kita harus kita tidak boleh berputus asa ketika kita sedang mendapatkan cobaan, karena disitulah setelah cobaan itu ala inna nasrallahi qarib. Nah, sesungguhnya pertolongan Allah akan semakin dekat. Maka teng mriki nggih, ketika ujian itu ada, ketika misalkan kita sudah diuji oleh Gusti Allah, kita diberikan cobaan oleh Gusti Allah, maka pasti hasilnya akan ada dua hasil. Yang pertama, apakah seseorang itu akan menjadi lebih mulia? Yang kedua, apakah seseorang itu akan menjadi lebih hina? Nah, niku dari situ bisa kita tunjukkan bagaimana keimanan kita ketika kita sedang menghadapi cobaan. Nah, di samping itu juga berarti mata Nasrullah. Kalau kita cermati lagi, mata Nasrullah, lafadz mata Nasrullah, kapan pertolongan Gusti Allah itu akan datang. Nah, niki bukan masalah terus misalkan lafadznya seperti ini bukan terus meragukan atas pertolongan Gusti Allah, tidak. Karena dari ayat-ayat sebelumnya atau mungkin kejadian-kejadian sebelumnya sudah banyak diterangkan bahwasanya berdoa itu penting, berdoa itu harus kita lakukan, kalau kita berdoa kita pasti akan diijabahi. Nah, kalau sudah ada penjelasan seperti itu, terus kok ada lafadz mata Nasrullah. Aku wis oleh cobaan, aku ya wis ndonga, terus mata Nasrullah. Nah, teng mriki maksudnya bukan merupakan bentuk meragukan kepada Gusti Allah, itu bukan. Tapi lafadz ini bertujuan untuk isine nggih donga. Mata Nasrullah. Kapan yo dhewe ngadepi cobaan? Kapan pertolongan Gusti Allah itu akan turun kepada kita? Kapan Gusti Allah akan memenangkan pertempuran orang Islam ini? Nah, jadi inti isine niku adalah doa. Nah, maka karena ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan, yang diucapkan ketika sedang dalam kesusahan. Nah, maka insya Allah doa itu pasti akan terijabahi. Karena kalau kita melihat ala inna nasrullahi qarib, setelah mata Nasrullah ada ala inna nasrullahi qarib, maka maksudnya adalah idza istadda al karbu kana addu'a bil faraji mustajaban. Maka ketika doa itu dipanjatkan ketika kita sedang dalam kesusahan, posisi kesusahan yang mungkin sangat mentok, maka doa yang kita panjatkan, doa kana addu'a bil faraji,
doa yang kita minta untuk mendapatkan kelapangan, mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban atas semua masalah, maka itu adalah yang mustajaban. Doa itu akan diijabahi oleh Gusti Allah. Tapi syaratnya, kalau lafadznya di sini, lafadznya adalah idza istadda al-karbu, idza istadda al-karoba. Ketika kesusahan itu sudah menimpa kita dengan sangat. Jadi bukan al-karoba saja, bukan cuma kesusahan, tapi idza istadda al-karoba. Ketika kesusahan itu sudah sangat, umpama awak dhewe niku mungkin prakteknya lek wis awak dhewe wis mentok. Baru lagi dungane awak dhewe diijabahi kali Gusti Allah. Misalkan kita mendapatkan sebuah cobaan, terus awak dhewe wis usaha misalkan sakit, misalkan kita diberikan sakit oleh Gusti Allah, awak dhewe berusaha, mungkin digawe istirahat, ternyata istirahat kok gak mari, akhirnya tuku obat dhewe, kok durung mari, akhirnya moro neng dokter. Nah, kok wis mentok neng dokter kok ngombe obat sedina kok durung mari-mari ya, biasanya wis mari lah. Berarti kan posisi wong niku wis mentok. Cobaane wis berturut-turut, yo karpe dongone wis berturut-turut. Pokoknya posisi pun mentok lah. Nah, baru setelah itu idza istada al-karbu kana ad-du'a'u bil faroji mustajaban. Ketika kita sudah berada pada kesusahan yang sangat sulit, maka doa untuk lepas dari semua itu baru akan diijabahi oleh Gusti Allah. Nah, lafate seperti itu. Seperti halnya mungkin pripun malih. Memang gandengannya seperti itu. Mungkin juga ada doa yang mungkin kita bisa tambahkan ke dalam doa-doa kita. Salah satunya adalah doa Nabi Yunus. Jadi wonten hadis wa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa farajaulahu anhu. Saya akan mengajarkan sebuah kalimat, sebuah doa yang ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, ketika kita sedang dalam kesusahan, illa farajaulahu anhu, maka tidak lain tidak bukan Gusti Allah akan melapangkan kesusahan tersebut, akan menghilangkan kesusahan tersebut. Yaitu kalimatu akhi Yunus alaihi salam, yaitu adalah kalimatnya atau dungone, ucapane dawe Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nah niku dungane Nabi Yunus, terus yang memang juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Berarti lek awak dhewe ndonga berarti yo oleh ganjaran pisan. Berarti melu hadis kan yo melu sunnah. Nah, niku wonten hadise. Niku adalah salah satu doa yang nggih istilahnya nggih simpel. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya mungkin prakteknya itu Nabi Yunus ketika menghadapi cobaan bukan bermaksud untuk menyalahkan siapapun, apalagi naudzubillah menyalahkan Gusti Allah, walaupun lafadznya inni kuntu minadh-dhalimin. Tapi kan ini memang terjadi karena memang Nabi Yunus dilempar ke laut nggih, terus dimakan ikan, lek ceritanya kan ngoten. Berarti ini juga sama, kalau kita menghadapi musuh, menghadapi masalah, menghadapi cobaan, jenenge wong susah niku kan ya kaya wong sing didolimi.
Tapi awak dhewe gak oleh nyalahne Gusti Allah. Nah, posisinya kita itu orang yang terdolimi. Kalau kita samakan dengan isi dari doanya, maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita lihat lafadznya koyok gak ono sing njaluk tulung ning Gusti Allah, njaluk dilepas dari masalah, njaluk diselesaikan masalahnya, tidak ada. Tapi di sini ada la ilaha illa anta. Jadi meskipun ini kuntu minadh dhalimin, kita niku misalkan posisinya berada sebagai orang yang terdolimi. Nah, tapi kita niku tidak berputus asa. Jadi misalkan wis pengen dadi wong apik kok ndelalah kok cik panggah ngene ya, kok merasa terdolimi, merasa tersakiti dan yang lain sebagainya, terus dia mau berputus asa, loh, harusnya tidak seperti itu. Dia harus ingat la ilaha illa anta. Meskipun dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetap ingatlah kepada Gusti Allah. Gusti Allah itu tetap nomor satu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, Nabi Yunus ngoten. Jadi misalkan kita cermati lagi juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, di sini lafadznya niku mboten kaya awak dhewe pas ndonga. Utawa pas awak dhewe niku misalkan awak dhewe sakit lah. Misalkan awak dhewe sakit lah. Ketika kita sakit terus ada orang yang menjenguk kita. Nah, biasanya awak dhewe kan pasti terus langsung cerita-cerita. Sambate awak dhewe ditokne kabeh. Ketika ada mendapat masalah pasti sambate dhisik sing ditokne awak dhewe. Mbuh ning koncone, bahkan ketika ning Gusti Allah pun awak dhewe biasane sambate dhisik, merasa terdolimi, merasa tersakiti dulu yang disampaikan kepada orang lain, yang disampaikan kepada Gusti Allah. Nah, mungkin itulah yang membuat mungkin saja nggih dhewe nggih mboten ngertos kersane Gusti Allah sedanten. Kita niku dalam pelafatan niku mungkin ada yang kurang tepat. Nah, karena yang kemarin-kemarin sudah kula nate nyebutaken ada adab dalam berdoa yaitu kita menyebut nama Gusti Allah, nama Rasulullah. Jadi kita memuji dulu kepada Gusti Allah, dzikrullah, baru kemudian kita ucapkan apa yang kita harapkan. Nah, dalam hal berdoa yang meminta harapan, meminta kebaikan saja, kita adabnya niku harus mendahulukan lafadz Allah, mendahulukan dzikrullah. Apalagi ketika kita posisi mendapatkan cobaan. Apakah pantas kita sambat-sambat dulu, merasa di posisi yang paling terdolimi, terus baru kari-kari, semoga-moga Gusti Allah ngijabahi. Nah, mungkin itu adalah lafadz yang kurang tepat bagi kita secara urutannya. Karena kalau kita mengungkapkan misalkan ini kuntu minadh dhalimin dulu, berarti seolah-olah kita itu sudah berputus asa dahulu daripada mengingat Gusti Allah dahulu. Nah, mungkin itulah sebabnya doa-doa kita niku masih tertahan, masih belum bisa secara koribun, secara cepat dikabulkan oleh Gusti Allah. Kan ini ku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu doanya Nabi Yunus agar ketika kita mendapatkan kesusahan, Gusti Allah bisa memberikan kelapangan, bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar bagi semua masalah-masalah yang kita hadapi. Intinya dari ayat ini kita niku disuruh untuk sabar. Disuruh untuk sabar, jangan sampai berputus asa,
Jangan sampai kita kelewatan berada pada posisi yang terlalu enak, pada posisi zona nyaman. Sehingga ketika kita berada pada zona nyaman, terlalu nyaman dalam posisi kita saat ini, kita pasti tidak akan siap menghadapi cobaan. Entah itu cobaan fakir, entah itu cobaan sakit, dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika kita ditimpa, dikasih oleh Gusti Allah cobaan tersebut, kita pasti akan langsung putus asa. Itu pasti. Kita pasti akan langsung putus asa. Jadi akhirnya merasa terdolimi dulu, putus asa, terus wis memontok lagi eling Gusti Allah. Nah, tapi memang kita simpulkan lagi bahwasanya idza istada al-qarabu kana adwa bil faraji mustajaban. Memang posisi-posisi kepepet, posisi wis mentok, insyaallah donga niku baru akan dikabulkan. Nggih. Begitulah cara Gusti Allah menjawab doa-doa kita. Nggih, ngoten niku. Nggih, pripun malih? Memang keterangannya seperti itu, teng tafsirane ngoten niku, teng ayate nggih ngoten niku. Nah, dadose kita jangan berbangga diri dulu. Jangan terlalu berbangga, jangan terlalu sombong. Kita niku pasti akan masuk surga. Padahal di sini disebutkan kita belum mendapatkan cobaan yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Berarti lek pengen mlebu surga, awak dhewe kudu oleh cobaan dhisik lah niki sing awak dhewe kudu siap. Insyaallah siap nggih. Sing penting awak dhewe kudu terus menjaga keimanan kita. Lek awak dhewe imane wis misalkan iman kita sudah sempurna, menjadi seorang muslim yang imannya sempurna, insyaallah dalam menghadapi cobaan apapun kita akan tetap sabar, tidak mudah berputus asa, yang berakibat kalau kita berputus asa niku akan sangat mudah untuk berpaling dari Gusti Allah. Nah niku yang harus kita jaga. Intine ken sabar, intine ojo sombong dhisik. Lek kita sebagai umat Nabi Muhammad dipastikan mlebu surga, ya kudu siap-siap menghadapi cobaan yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita semua. Mungkin niki mawon ingkang saya aturaken, mugi-mugi pengaosan punika saged meta manfaat barokah dhateng kita sedaya, saged nambahi rasa keimanan kita dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tunjukkan seberapa besar keimanan dan ketakwaan kita kepada Gusti Allah ketika kita menghadapi cobaan. Kita harus siap dalam semua itu. Ala hadiniyah sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.